Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Marita Purnomo. Saya mahasiswa SMK Widya Cipta Dharma Samarinda, Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit dan memberi ilustrasi juga tentang pola klaster pada data mining. Sedikit penjelasan, klaster sendiri merupakan pengelompokan data-data yang berdasarkan tingkat kemiripan dari data-data tersebut. Klaster sendiri biasa digunakan untuk menganalisa suatu pasar agar target sebuah perusahaan itu dapat tercapai ke pasar tersebut. Sebagai contoh kecil, jadi misalnya ada 10 data dari sebuah perusahaan. Nah, dari 10 data itu perusahaan ingin mencari tahu barang apa saja yang terjual lebih banyak dari periode tertentu. Misalkan bulan September lalu ada 10 barang sebagai patokan dan yang ingin diketahui oleh petinggi perusahaan. Ada barang apa saja yang laku banyak dan yang kurang laku untuk sebagai bahan evaluasi ke depannya. Jadi 10 barang tersebut dilihat datanya selama penjualan 1 bulan, kemudian dilakukan proses mining dan lain-lainnya sehingga mendapatkan klaster barang yang mana yang laku dan yang tidak. Jadi itu dikelompokkan berdasarkan pilihannya, dilihat dari barang yang laku dan yang tidak laku. Contoh lebih jelasnya saya akan berikan jika contohnya ini ada suatu perusahaan di bidang produksi sepatu. Perusahaan tersebut ingin membuka cabang yang baru di suatu daerah yang sebelumnya mereka belum pernah buka. Sehingga petinggi dari perusahaan tersebut ingin mengetahui minat dari pasar yang ada di situ seperti apa. Maka dari itu dibutuhkan data-data dari masyarakat sekitar situ. Diambil sedikitnya beberapa sampel untuk sebagai bahan analisis. Jadi yang diambil datanya itu meliputi umur beserta biasanya mereka itu untuk olahraga atau hanya untuk sebagai fashion, sebagai jalan biasa. Setelah didapatkan data-data yang ada, data-data tersebut di cleaning, dihilangkan error-error yang ada seperti yang tidak penting-penting, kemudian ditransformasi atau dikirim guna untuk dilakukan mining prosedur. Setelah itu, barulah data tersebut menjadi data yang sudah pasti valid. Data valid tersebut jadi dilihat di program dan lain-lainnya muncul beberapa klaster. Nah, klaster inilah yang menjadi patokan awal dari para petinggi untuk memastikan kemana arah target pasarnya mereka. Jadi kalau dari sampel yang tadi ditemukan beberapa klaster seperti yang berusia muda, ada berusia muda umurnya sekitar misalnya dari 10 sampai 5 tahun, itu terbagi menjadi 2. Ada juga yang menggunakan sepatu untuk fashion, ada juga yang hanya menggunakan itu untuk olahraga. Sisa usia menengah ini meliputi usia dari 26 sampai 40 tahun. Sama seperti usia muda, usia ini juga menggunakan 2 fungsi dari sepatu, ada yang untuk fashion, ada juga yang hanya untuk olahraga. Sebagai yang tua,
Bahwa yang tua meliputi usia 41 sampai dengan 5 tahun. Bukan tidak mungkin usia tua menggunakan sepatu untuk olahraga dan juga ada yang untuk fashion. Nah, dari klaster ini tadilah dilihat mana data yang mencolok atau yang banyak dari klaster tersebut. Misal data yang banyak adalah usia muda tadi yang menggunakan untuk fashion. Maka dari sinilah tinggi itu tadi menggunakan klasternya untuk menjadikan patokan dalam memproduksi sepatu agar pasar yang dituju tadi tepat sasaran, tidak melenceng ke sana ke sini, sehingga tidak ada kerugian bagi perusahaan, kerugian berlebih, dan produk yang diproduksi pun laku di pasaran. Selain itu juga untuk dari segi marketing bisa tidak sembarang marketing, karena terkadang kalau kita nggak tahu market mana, justru malah akan jadi bumerang dan justru aneh kalau dilihat produknya produk muda sementara marketingnya marketing kurang menarik anak muda. Jadi cluster sendiri bisa memudahkan dan memberi aktivitas dalam hal itu tadi. Ya itu aja sedikit ilustrasi. Cluster sendiri tadi sudah saya jelaskan, dikumpulkan, menentukan sendiri berdasarkan data yang sudah disimpan, data yang sudah diambil dari sampel yang sudah di cleaning dan lain-lainnya sehingga muncullah klaster-klaster yang ada tadi. Itu aja mungkin sedikit penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf suara saya kurang jelas karena sedang tidak enak menggorokan, kemudian dari luar juga ada banyak kendaraan yang lewat sehingga suara sedikit mengganggu. Itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada yang salah atau yang kurang bisa di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.